Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Berbahagialah setiap orang yang suka akan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi, berbahagialah, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti mohon yang ditanam di tepi aliran air, dan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi dengan iman katakan, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Puji nama Tuhan. Dalam pujian ini dikatakan bahwa setiap musim kehidupan kita akan terus menghasilkan buah untuk setiap anak-anak Tuhan yang terus memiliki kerinduan untuk dekat kepada Tuhan. Sebab kita miliki Tuhan Allah yang hanya satu-satunya yang dapat kita andalkan. Kita akan pujikan bersama, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari kita angkat tangan, kita katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Evangelis Roni. Bapak, kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau terus menuntun kami hingga saat ini. Engkau Tuhan kami, Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebabnya kami setiap saat merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sehingga hingga saat hari ini kami semua sudah mempersiapkan kehidupan kami di kediaman kami masing-masing. Namun kami tahu Tuhan hadir, Tuhan pasti menjamah kami, memberkati kami semua. Tuhan pasti melawat kami semua. Sehingga semua umat-Mu, kami semua yang mengikuti ibadah online hari ini, kami pasti menerima berkat yang datang daripada-Mu Tuhan. Tuhan memberkati, mengurapi semua pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Urapan dan wibawa dari sorga memenuhi kehidupan pelayan-Mu, bahkan kami semua umat-Mu Tuhan. Sehingga ibadah pagi hari ini boleh menyukakan hati-Mu Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Pujian syukur yang kami akan naikkan, Tuhan Engkau hadir dan memberkati. Sehingga semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Evangelis Roni untuk doa yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu mengajak Bapak Ibu bersalaman dengan seisi rumahnya. Katakan Tuhan memberkati. Amin. Silakan berjabat tangan Bapak Ibu satu dengan yang lain. Berikan senyum terindah untuk Tuhan dan untuk sekitar kita. Puji nama Tuhan. Biarlah kita terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Apapun yang harus kita hadapi, mari kita bangkit bersama dengan Tuhan. Kita akan pujikan bersama
Bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Puji nama Tuhan. Kita yakin dan kita percaya musuh kita, siapa itu Bapak Ibu? Iblis. Ketakutan, kekhawatiran, biarlah kita mau kalahkan dalam namanya. Amin Bapak Ibu. Sebab di mana saja Tuhan selalu ada menyertai setiap kehidupan kita. Seperti hari ini ada gerakan Roh Allah di setiap kehidupan kita. Kita akan pujikan bersama, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini, di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup kita, di hidup, di jiwa, dalam di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini, di sini.
Ada gerakan Roh Allah di sini, di hidup kita, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan bersama, Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Ya, dimanapun kita berada, bahkan hari ini, di tempat setiap kita berada, Tuhan dan Roh Allah selalu ada menghinggapi setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Bersama kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini, pagi hari ini kita siapkan hati kita, hidup kita, untuk kita kembali diteguhkan, disegarkan, bahkan dibentuk oleh firman Tuhan. Kita bersama akan pujikan, walaupun tak dapat melihat. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, tapi kita yakin rencananya sangat indah. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Pujikan bersama. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hatiku
percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, dengan iman katakan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Kiagen Muda Rio untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kalau Tuhan sudah kumpulkan kami di Google Meet ini Tuhan, untuk kami dapat memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala yang akan menjadi saluran berkat firman-Mu untuk kami. Kau berkati dengan hikmat, ya, semuanya dari surga, sehingga firman-Mu dapat menegur setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih doanya untuk anakku Kiagen Muda Rio. Tuhan memberkati. Haleluya. Tama-tama segala puji, hormat kita naikkan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, yang kita sanjung tinggi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang hari ini menjadi suatu yang istimewa bagi kami ketika saudara tidak bersamaan melaksanakan tugas, dan rekan-rekan pendeta, evangelis, dimanapun berada, ikut join, bergabung bersama dengan saya ya di dalam ibadah Gereja Kemah Tabernakel hari ini. Tuhan pasti memberkati kita semua. Dan saya sangat menghormati, lebih-lebih kepada para senior saya yang hari ini juga join di dalam ibadah Raya Minggu. Puji Tuhan, ada beberapa kawan ya yang pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan pasti campur tangan, dan biarlah kita disegarkan kembali oleh kuasa firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam firman Tuhan. Bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Firman hari ini memberikan jawaban atas pertanyaan klasik yang selama ini sering kali ditanyakan ya tentang prinsip kekristenan. Kekristenan itu melampaui sekedar beragama Kristen. Banyak orang beragama Kristen, KTP-nya tertulis agamanya Kristen, tetapi dia tidak memasuki zona kekristenan, kehidupan Kristus yang sesungguhnya. Nah, ini juga masih perlu diproses lagi oleh Tuhan dan perlu melangkah lagi. Maka saya mengatakan kekristenan melampaui sekadar beragama Kristen. Puji Tuhan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tentang sorga.
Dan ketika saya mendapat pertanyaan tentang sorga itu senang sekali. Kenapa demikian, saudara yang dikasih Tuhan? Karena sebetulnya Yesus datang ke dalam dunia itu misi utama memberikan mukjizat yang terbesar dan sifatnya kekal adalah menyelamatkan manusia agar jangan terjerumus terus di dalam kebinasaan. Untuk diangkat, diselamatkan Tuhan, ditarik ke dalam sorga. Maka dia turun dari sorga ke dalam dunia. Untuk membawa yang di dunia yang mau. Dibawa naik ke sorga. Yang nggak mau, yaitu urusan lain. Ya, tetapi yang sekarang bilang nggak mau, belum tentu. Kan kita belum tahu ending kehidupan orang masing-masing. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, yang kita hadapi mungkin orang berkata, saya tidak mau berurusan dengan Yesus. Itu sekarang. Tapi suatu hari, ya, menjelang dia menghadapi kematian atau mengalami satu tekanan hidup yang berat, dan saat itu dia ingat pemberitaan tentang satu nama yang agung, yang dahsyat, yang memberi jaminan keselamatan sorgawi ini, lantas orang itu memanggil, Yesus Kristus, ya Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Maka kita berpikir bahwa orang yang kita sampaikan berita kebenaran tentang Yesus itu waktu berapa tahun silam menolak, tahu-tahu waktu kita di sorga ketemu dia. Dan dia menyalami kita. Ya, dan kita kaget. Ini perlu saya sampaikan kepada kita tentang prinsip kebenaran yang sangat mendasar ini. Nah, banyak orang Kristen seolah-olah tujuannya rada terbelokkan oleh konsep dunia. Saya mau jadi Kristen, saya percaya Yesus untuk saya mendapatkan ini, itu, macam-macam lah. Hal-hal yang sifatnya dalam kesementaraan. Salahkah kalau orang meminta, saya butuh rezeki, saya butuh diberkati dengan materi ini dan itu? Saya katakan tidak salah. Ya, tetapi itu bukan tujuan permintaan pokok. Karena visi misi Tuhan di dalam Yohanes pasal 6 yang akan kita baca itu nanti kita akan lihat jelas. Adalah menyelamatkan kita dalam arti memindahkan kita sekarang, sejak kita percaya, dipindahkan ke sorga. Jadi, Pak, masuk surga itu kapan, Pak? Nanti gimana, Pak, surga itu bisa diterima nggak kami, Pak? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan klasik, umum sekali, dan sangat-sangat jauh di luar kekristenan atau iman Kristen. Tetapi masih juga ada di antaranya anak Tuhan yang sejauh itu. Karena gerejanya hanya mengajarkan tentang mukjizat, kelimpahan ini, kita minta Tuhan harus memberikan ini dan itu. Nah, ini sebetulnya sudah menyimpang. Saudara yang dikasih Tuhan, kita boleh minta hal-hal yang sifatnya materi, sifatnya sementara. Saya mau katakan, kalau kita sudah jadi milik Tuhan, kita jadi anak Tuhan, kita jadi keluarga Tuhan, kita sudah tinggal satu rumah dengan Tuhan, yang Bapak punyai semua tersedia untuk keperluan kita, untuk kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi sebetulnya hal-hal materi, makan, minum, pakaian, ya, tempat tinggal, kepemilikan, segala sesuatu, itu hanya sekedar Tuhan memberi kesempatan untuk kita, ya, melakukan tindakan, menyemangati kita, untuk kita dididik pandai mengelola dengan baik, ya, lewat apa yang kita terima, jangan sampai kemudian kita terpreset jatuh di dalam jebakan setan. Anak-anak sekarang bilangnya jebakan Batman. Ya, itu tujuannya. Seperti Tuhan awal menciptakan bahwa kelolalah Taman Eden ini. Sesungguhnya di dalam kebutuhan kita itu sudah disediakan. Karena apa? Jangan lagi orang baik. Orang jahat saja dicukupi kebutuhannya sama Tuhan. Ya, lebih-lebih anak-anak Tuhan. Jadi anak Tuhan di atas orang baik.
Karena apa? Sebaik-baiknya orang, kalau tidak ditebus Tuhan, tetap dia orang berdosa. Sebaik-baik orang yang tidak ditebus Tuhan, tetap tidak memiliki kebenaran. Baik mungkin, tapi benar menurut kriteria ilahi sama sekali enggak. Surat Roma mengatakan bahwa tidak ada satupun yang benar di hadapan Allah. Jadi orang baik, oke, dipelihara Tuhan. Orang jahat dipelihara Tuhan. Penjahat tertangkap di polsek, ya kan? Jahat ini jelas, ditahan dia, tetap dikasih makan. Apapun alasannya. Ini adalah bukti Tuhan tetap kebutuhan materi, kebutuhan yang sementara. Ya. Tetapi untuk kebutuhan kekal, kebutuhan spiritual di dalam kerajaan surga, ini perlu tindakan Tuhan secara khusus dan sikap responsif dari kita untuk menanggapi kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Baik, untuk menjawab itu semua, mari kita buka di dalam Yohanes 6 ayat 38 dan 39. 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. 38 itu. Coba saya minta saudara flashback ya, dengan apa yang telah saya sampaikan berapa waktu lalu. Dikatakan, tetapi aku melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Siapa ini yang ngomong? Tuhan Yesus. Ya, kata mengutus, diutus ini dalam Yesaya pasal 55 ayat 11 dikatakan oleh Tuhan, firman-Ku yang kuutus, yaitu yang keluar dari mulutku, ya, dia akan berhasil. Dan firman yang keluar dari mulutku tidak kembali dengan sia-sia. Yesus itu firman yang keluar dari mulut Allah, yang turun dari sorga. Ini karena dasar doktrin supaya saudara tahu. Karena sering orang sudah mengatakan, Yesus itu nabi, kenapa kamu panggil Tuhan? Karena mereka tidak tahu. Nah, itu kita jelaskan. Inilah firman yang turun. Di dalam firman Allah yang diterangkan oleh Injil Yesus Kristus ini, firman yang keluar dari mulut Allah itu turun ke dunia, wujudnya Yesus. Lah kitab Injil yang kita terima dalam bahasa aslinya itu ya, Evangelion itu kabar baik. Buku yang kita pegang itu adalah mengisahkan semua tentang firman yang turun ke dalam dunia. Firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, dan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Karena sesungguhnya dia tidak terpisah dengan Bapa. Dia dan Bapa adalah satu, karena firman itu pada mulanya bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 14, perlu saya rilis berkali-kali. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa yang disebut manusia? Yesus. Yesus yang dikenal Nabi. Yesus juga sebagai imam besar agung kita. Yesus yang adalah raja di atas segala raja. Ya, penguasa surga dan di dunia, makanya orang yang ditebus, nanti waktu pulang ke surga, dia akan bertemu dan hidup di bawah kepemimpinan imam besar dan raja di atas segala raja yang agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab sebelumnya sudah bicara Injil ini. Ya, Injil ini sudah bicara tentang Yesus firman yang turun dari sorga. Nah, pegang sekarang, turun dari sorga. Apa tujuannya turun dari sorga? Adalah membawa kita yang mau Tuhan dibawa ke sorga. Ya, saudara kasih Tuhan catat di situ. Lanjut ayat 39, Injil Yohanes pasal 6.
Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Puji Tuhan, ya. Kita lihat ini, dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, kehendak Allah, kehendak sorga, yang membuat aku, Yesus, turun di tengah-tengah kamu, ialah untuk apa? Untuk menerima setiap orang yang diberikan kepada Yesus, orang yang mau percaya. Kalau yang percaya cuma separuh di dunia, ya separuh. Kalau di seluruh dunia ini menyambut Yesus adalah berkat keselamatan yang turun dari surga, ya, tim SAR yang mencari kita untuk membawa kita naik ke surga, kita mau dipegang, kita memegangi tangan Yesus, semua mau, semua dibawa ke surga. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya dikatakan di sini, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Dibawa ke surga, dibangkitkan, dibawa ke surga. Kapan ke surganya? Apa makna dibangkitkan ini? Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi kepada semua rekan hamba Tuhan. Biar kita kembali sama-sama di-refresh oleh otoritas firman. Supaya kita yang melayani, supaya kita semua yang mengabdi, supaya kita semua yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan, baik full-timer, part-timer, ataupun jemaat yang kadang-kadang menyebutkan diri kami jemaat biasa, tapi saya katakan tidak ada jemaat biasa, semua bisa jadi jemaat, itu pasti luar biasa, karena hidupmu, hidupku sudah ditebus oleh Tuhan. Yang percaya acungkan jempol dan katakan amin. Puji Tuhan. Tidak ada jemaat biasa. Saudara semua ini di mata Allah menjadi luar biasa karena engkau sudah mengalami proses kebangkitan. Nah, apa ini Pak kebangkitan? Ayo kita telusuri dari kebenaran firman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebetulnya kebangkitan ada beberapa makna. Nanti saya akan jelaskan di sini. Tujuannya apa? Yang jelas Yesus datang turun dari sorga untuk membawa kita yang di bawah ini naik ke sorga. Sekarang ada di sorga. Kita punya tempat di sorga. Kita lanjut ke dalam Efesus pasal 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6 dan 10. Dan di dalam Kristus Yesus, ayo kita baca bareng yang sedang bawa Alkitab. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Saya mau tanya, Yesus sudah bangkit kan? Pasti jawabannya, ya, Yesus sudah bangkit. Dan Yesus yang sudah bangkit itu sesungguhnya melalui proses mati, turun ke alam maut, Ibrani 2 ayat yang ke-14 itu, menemui iblis, yang seringkali bahasa pendeta pakai istilah Lucifer. Lucifer itu tidak kemana-mana, dia ada di base camp-nya kerajaan maut. Itu yang didatangi oleh Yesus. Sedangkan yang berkeliaran di mana-mana, yang sempat dijumpai dan dihardik oleh Yesus pada waktu itu, bahkan sampai sekarang, itu hanya cecere-cecere. Makanya saya tidak sependapat ketika ada pendeta mengatakan, wah ini sulit ini diusir ini, setannya besar ini, setannya kuat. Jangan ngomong begitu. Omongan anak Tuhan, jemaat luar biasa itu, orang-orang kudus itu, penuh kuasa sebagai doa. Ketika ada orang berkata, ini iblisnya, setannya ini kuat, maka kita menganggap Yesus kalah kuat, kurang kuat paling tidak daripada setan. Jangan lagi cuma yang berkeliaran, ya, mengitari bumi di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-7 itu. Atau mungkin di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5
ayat 19 itu dikatakan seluruh bumi dikuasai oleh roh jahat. Itu kan kerucuk-kerucuk. Bosnya iblis, Lucifer, dalam Ibrani 2 ayat 14 saja ditaklukkan oleh Yesus. Sering pendeta berpikir ini setannya kuat karena dia nuntut si pendeta ini bahwa kalau aku melakukan ini, setan pergi keluar dari orang ini. Minta tanda, tandanya yang muntah-muntah lah, yang keluar jimat lah, yang keluar susuk lah. Tugas kita hidup yakin kuasa Tuhan, kita ada di dalam otoritas ilahi, kita lakukan itu dalam nama Yesus. Aku perintahkan opo-opo, setan, iblis, roh perdukunan, maka jangan ada. Anak Tuhan yang masih pergi ke dukun. Karena barangkali anaknya sakit atau orang tuanya sakit, ingat, cepat bertobat, saya minta. Siapapun, dimanapun saudara berada, yang sudah lama ikut Tuhan lebih-lebih, atau saudara yang masih baru. Pak, mungkin kami terkutuk. Saya tidak ngomong begitu, cepat bertobat yang paling penting. Jangan main dukun. Bukan dukun, Pak, dia orang smart. Smart, semar, Petruk, Gareng, Bagong. Salah, kita bergantung kepada selain Yesus yang turun dari sorga. Yang setuju, angkat jempol, saudara. Hanya Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan. Saya berapa kali mendoakan orang yang pasang susuk waktu belum percaya Tuhan, belum ikut Yesus. Saya doa. Saya tidak terus kemudian meraba-raba orang itu. Ya, bagaimana sudah keluar atau tidak? Kalau orang itu meraba kok belum keluar, Pak? Ya sudah. Yang jelas kuasa doa dalam nama Yesus besar kuasanya. Amin. Haleluya. Dan berapa kali orang kemudian lewat beberapa saat dia datang kepada saya cerita, Pak, tengah malam saya rasa gatel-gatel, ya lupa di situ dulu tempat susuk. Begitu saya sadar itu tempat susuk, dulu susuk kecantikan bertua, ada mantra, begitu keluar semua, Pak. Ini Pak emasnya, Pak. Berapa orang itu bercerita datang kepada saya. Ada yang dari luar kota. Setelah di hari Minggu saya dalam doa ibadah, orangnya tidak datang. Dalam kondisi sakit, familinya datang. Minta doa, ya sudahlah. Saya tanya, dia anak Tuhan, ya Kristen Pak. Suruh dia bertobat sungguh-sungguh, saya katakan. Kita berdoa ya dengan yakin. Waktu itu masih belum ada kita bisa teleponan. Ya, berapa tahun silam itu terjadi sesuatu yang berkait dengan mistik. Saya doa di dalam nama Yesus Kristus. Minggu berikutnya orang pasien itu datang dengan membawa, ya dituntun oleh saudaranya, bungkusan, dan keluar dari mulutnya setelah malam itu kita berdoa sama-sama, berarti bukan doaku yang hebat, tetapi doa dari yang bersangkutan, doa jemaat bersama-sama, keluar beberapa macam barang dari mulutnya ketika dia tumpah, ada ijuk. Ijuk dipakai sapu itu. Ya, bukan susur, bukan. Ijuk, saudara. Yang jelas, nama Yesus itu agung dan dahsyat. Haleluya. Makanya selalu saya bilang, ketika ada orang terganggu kesehatannya, sakit, sudah berobat, sudah berdoa sama pendeta, hamba Tuhan, pendeta yang doakan juga tidak usah kecil hati. Kalau tidak terjadi suatu peristiwa yang signifikan, yang dikenal sebagai mukjizat, kita tidak perlu nuntut. Itu semua adalah hak prerogatif Tuhan, terserah Tuhan, nanti Tuhan yang bekerja. Saudaraku dikasih Tuhan, tugas saya yang berdoa yakin. Tugas saudara yang minta doa dan sama-sama berdoa, aku minta sembuh, yakin. Kalau rumah sorga itu belum dibuka waktunya untuk kita masuk di sana secara utuh, ya, apapun yang kita alami, bagi Yesus tidak ada yang mustahil untuk menolong kita.
Tapi yang jelas yang perlu saudara dan saya ketahui, status kita ini sudah di sorga. Ya, amin. Jadi sekarang saya perlu jelaskan, kuasa-kuasa gelap, setan iblis yang keluyuran, yang ada di pohon, yang ada di kuburan tertentu, ya, di tepi pantai tertentu, di tengah laut mana, itu kroco-kroco aja. Pentolan-tolosnya itu ada di base camp-nya itu. Yang ada Yesus datang ke sana untuk apa? Menghapus semua daftar nama keturunan Adam berdosa termasuk namaku, namamu. Yang semula tercatat di situ, dihapus, ditutup tip-ek dengan darah Tuhan Yesus. Dan sejak itu, namaku, namamu yang percaya kepada Yesus itu dipindah di dalam kitab kehidupan di sorga. Jadi saya dan saudara seperti Efesus pasal 2 ayat 6 ini, posisi kita sejak kita percaya, lahir baru, jadi anak Tuhan, jadi orang kudus, jadi gereja yang luar biasa, itu sudah ada di sorga. Saya ulang Efesus 2 ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Puji Tuhan. Jadi saya dan saudara sudah di sorga. Ya, secara roh. Secara fisik, sekarang yang masih kelihatan, tentu masih dihuni roh kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kita masih dalam dunia sedang berjalan menuju sorga. Ucapkan bareng dengan saya, sedang berjalan menuju sorga. Secara roh, kita sudah di sorga. Ya, roh dan fisik kita yang masih ada di dalam dunia ini sedang berjalan menuju sorga. Kapan keberadaan kita secara utuh nanti tiba di sorga, tidak seorang pun tahu. Kita semua boleh minta umur panjang. Tuhan, kami ingin umur 100 tahun lebih, boleh. Ya, rancangan-rancangan yang baik. Tuhan, saya itu waktu itu doa. Kira-kira 2 bulan, 3 bulan yang lalu, saya masih ngomong ya sama ibu, sayang, nanti kita tua sama-sama ya. Saudara yang dikasih Tuhan, itu kami ucapkan. Kita doa terus, kita minta dikasih kesempatan untuk bersama-sama, kita bersyukur bisa nuntun jemaat. Ya, itu selalu ungkapan kami. Tuhan mampukan kita, saya bilang, bersama dalam doa. Tuhan tolong supaya bisa kami menyemangati jemaat, ya, memberikan pendampingan bersama-sama dengan istriku. Waktu itu doa-doa saya, ucapan saya selalu bilang, sayang, kita sampai tua bareng ya. Dan itu adalah doa yang suci. Itu kerinduan yang murni. Ya, bukan berpikir Tuhan, aku minta umur panjang. Kalau aku nanti punya kekayaan yang banyak, berkuasa, bisa ngatur orang, bisa mengendalikan orang, bisa memain-mainkan orang, aku bisa menikmati segala sesuatu di dalam dunia ini, itu doa bodoh. Saudara boleh minta, Tuhan beri rezeki, ya, kalau memang masih usia produktif, saudara masih sadar ada kemampuan, terima mandat dari Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan semakin besar. Biarlah ini membawa kami semakin kecil Tuhan, semakin merendah hati, supaya lewat usaha, bisnis, perusahaan, pekerjaan, capaian yang besar, itu bisa kiranya memuliakan Tuhan, bisa membantu banyak orang, bisa memberikan hal-hal yang baik, manfaat bagi banyak orang. Itu doa yang suci. Sama dengan doa yang saya katakan tadi. Tapi, saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan, ya, kerajaan sorga punya rencana yang begitu luar biasa. Seperti nyanyian yang dinyanyikan oleh Christine tadi.
sekalipun ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Itu nyanyian aku banget, saudaraku, ya. Aku banget. Tetapi aku belajar, sekalipun aku belum tahu lihat semuanya. Aku belajar dari firman. Ya, dari firman. Bahwa ada rencana-rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Dan faktanya, Ibu Gembala, beliau diambil oleh Tuhan, dipisahkan dengan saya. Itu yang sempat saya mengatakan, ketika saya doa dalam kesendirian, saya ngomong dalam bahasa anak dan bapak surgawi. Saya bilang sama Tuhan Yesus, mengapa engkau mentolo ya Tuhan? Mentolo itu bahasa Jawa ya, saudara. Dalam bahasa Indonesia yang saudara semua bisa pahami di berbagai tempat, mengapa engkau tega Tuhan mengambil dia? Ya, saya sadar bahwa itu adalah ungkapan sebagai manusia saya. Ya, dan pasti Tuhan memaafkan, mengampuni, memaklumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berkali-kali setiap kali saya mengatakan ini, mengenang ini, kiranya saudara bisa mengambil hikmahnya. Dalam kejujuran saya katakan, keadaan yang saya alami ini sangat tidak enak. Setelah melewati 37 tahun, kami memulai melaksanakan tugas panggilan Tuhan. Ya. Dan harus saya alami ini. Tolong hormati dan hargai istrimu. Hormati dan hargai suamimu. Ya, hormati, hargai orang tuamu. Hei anak-anak, sudahkah engkau berpikir bahwa orang tuamu yang sudah memperjuangkan dari ketika engkau di kandungan, sampai engkau dilahirkan, dituntun, dibesarkan. Tiap saat dielap kotoran yang keluar dari dirimu, ya anak-anak. Ketika orang tuamu sudah bersih, lagi makan pun tidak peduli ketika lihat engkau selagi anak dan buang kotoran, BAB, kencing, terus dilayani oleh orang tuamu. Saya mau pertanyakan ini kepada kalian sebagai anak. Apa yang kalian sudah lakukan untuk orang tua kalian? Bahkan tidak jarang, orang tua rela, ya, barangkali apa-apa yang harusnya menjadi fasilitasnya di hari tuanya dikorbankan hanya demi menutup kebutuhan, kepentingan anak-anaknya. Ya, kalau anak sudah dewasa berkait dengan mantu-mantu yang juga adalah anak. Adakah kalian semua berpikir untuk melakukan sesuatu minimal menyenangkan hati orang tuamu selagi masih berkesempatan? Itu sebabnya dari dulu ketika dari awal menikah, Evangelis Hizkia, ya, Christine, selalu saya uprak-uprak, ya, saya perintah, ayo kamu udah berapa saat tidak kunjungi mertuamu, orang tuamu. Ayo lihat, kunjungi, lakukan sesuatu. Itu didikan saya kepada anak-anak saya. Pun saya di dalam menjalin ya harmonisasi relasi dengan para besan. Minimal WA, saya doa untuk panjenengan, ibu, bapak, baik ya, sehat ya, diberkati Tuhan ya. Dan itu yang saya lakukan kepada anak-anak kami. Lakukan sesuatu. Karena waktu ini singkat. Begitu juga ketika engkau orang tua masih harus banyak mendoakan tentang anak-anakmu. Yang barangkali masih belum ya sampai pada target yang kau harapkan. Sebagai anak yang barangkali ya mandiri. Doa.
Pak, anak saya masih jalan hidupnya. Iya, bagaimanapun tuh anakmu, doakan, berkati dia. Karena kesempatan yang baik, taburan orang tua, itu akan dimungkinkan Tuhan membuat mukjizat, mengangkat kehidupan harkat anak-anakmu semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, ya sejenak kita dalam nuansa melankolis. Tetapi kita penting. Kita kadang merasakan sesuatu terus-menerus menjadi satu kebiasaan yang tiada rasa. Saya mau ngomong dengan saudara, kan saya dulu berkali-kali ngomong sebelum beliau istriku itu wafat. Ya, selalu saya bilang, kemana aja ketika dia kakinya terganggu dengan kursi roda, saya dorong dengan tongkat, saya tuntun. Ya, dalam situasi seperti itu saya anggap biasa, yuk kita jalan ke mall, toh jalan ke mall juga enggak bayar. Dia harus pakai tongkat. Dia tanya kepada saya, apa kamu enggak malu? Saya bilang, apa malunya? Kamu istriku waktu kamu masih sehat, sempurna, cantik, 37 tahun silam. Sampai lewat 37 tahun dalam perjalanan. Kamu seutuhnya istriku. Saya mau ngomong apa adanya, anak-anak saya tahu, bahkan dalam kesendirian ketika saya berdua, ketika saya nyetir mobil sambil dia bantuin di sebelah kiri saya untuk lihat arah sebelah kiri ada kendaraan atau tidak. Selalu saya pegang tangannya dia pegang erat-erat tangan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang saya kerjakan. Karena waktu itu saya sudah menyadari bahwa kesempatan seperti itu pasti tidak selamanya. Dan betul, istriku yang suci, istriku yang setia, mendampingi saya sampai dimungkinkan melewati itu, saya masih bisa berdiri dan melayani saudaraku semua. Mendampingi sudah semua. Karena dukungan topangan dari istriku yang setia. Dengan kelebihan dan kekurangan-kekurangan di luar batas kemampuan atau kesadarannya dia. Tentu ada kekurangannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini yang harusnya dikerjakan oleh orang-orang yang sudah menjadi penduduk sorga itu. Karena apa? Efesus 2 ayat 6, saya ulang lagi baca, yuk lanjut. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Jelas ya? Ayat 10, ini buah. Sekarang, sesudah kita di sorga, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Orang-orang sorga, saya dan saudara, hiduplah sebagaimana orang sorga. Memang di dalam daging kita masih ada potensi mendorong berbuat salah, berbuat jahat. Tapi ketika kita sadar, aku ini sudah dibangkitkan Tuhan, ya, di sorga. Karena kebangkitan, Yesus katakan nanti di akhir zaman aku akan bangkitkan, itu kebangkitan massal. Sedangkan kebangkitan yang sekarang, Yesus mati bangkit untuk membawa kita mati dalam dosa-dosa kita, dikubur oleh Yesus seperti prinsip dan dasar baptisan. Kemudian kita keluar dari air, itu artinya kita bangkit bersama dengan Yesus di dalam kehidupan yang baru, yaitu Yesus yang dari sorga, Yesus yang naik ke sorga, maka Yesus itu menyediakan tempat kita di sorga, bahwa kita ini sudah di sorga sesungguhnya, secara roh kita. Karena kita jalan bareng sama Tuhan. Ada seorang yang pernah berkata begini, kamu kok ikut Yesus? Ya, kalau kamu ikut Yesus nanti kamu binasa masuk neraka. Lantas orang yang beriman ini tahu kebenaran firman, dia berkata, ya, asal aku jalan bersama Yesus, masuk neraka sekalipun aku tidak keberatan. Karena kalau aku bersama Yesus, neraka pun berubah menjadi, tolong sebutkan dengan angkat jempol, sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya
saya dan saudara sudah mengalami kebangkitan yang pertama ini. Engkau tidak hidup terus di dalam kematian dosa, dibelenggu oleh kuasa gelap. Jadi dosa itu di dalam kekristenan bukan karena berbuat jahat lantas dosa, tidak. Dosa itu sudah menguasai seluruh keturunan Adam. Statusnya dosa, statusnya budaknya dosa, budak-budaknya itu. Maka manusia itu ada kecenderungannya berbuat jahat. Jadi berbuat jahat atau tidak berbuat jahat sedikit atau berbuat jahat banyak, sudah berdosa. Upah dosa adalah maut. Itu Roma 3 ayat 23. Tetapi kasih karunia Allah, Dia firman turun dari sorga ke dunia untuk mati, bangkit, dan membangkitkan kita. Maka kita ini tidak lagi di dalam maut. Upah dosa maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 23. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersama sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita sebetulnya masih di dalam dunia, tetapi kita di dalam naungan Tuhan, roh kita sebetulnya sudah connect, sudah afiliasi dengan sorga. Yuk kita baca Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Yuk kita buka Alkitab kita. Filipi 3 ayat 20-21, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat untuk datang yang kedua kali. Itu prosesinya saja. Tapi sesungguhnya Yesus itu tetap menyertai kita sampai sekarang. Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Aku mengikuti kamu, menaungi kamu, menjagai kamu, membela kamu. Apa yang jadi masalahmu, kesulitanmu, susah hatimu. Yesus yang menjadi pembelamu. Hari-hari ini terus saya dengar cucu saya Holly nyanyi. Ya, rumahku ada di dalam surga. Tempat yang suci dan mulia. Jikalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di sorga. Aduh, hiburan luar biasa. Betul, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, ini cucu Holly ini 2 tahun, berapa bulan ini. Ya, dengan kata-kata kalimatnya yang, ya, tapi kami mengerti. Kalau sudah nyanyi itu, kalau enggak nyanyi, oh Yerusalem, kota mulia. Luar biasa. Inilah tujuan perjalanan hidup kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Engkau warga kerajaan sorga. Ingat. Maka jika sekarang ini engkau sedih dan susah, ada masalah, ada berapa di antara saudara barangkali sedang dalam pergumulan, apapun bentuknya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat, rumahku ada di dalam sorga. Cucu Holly itu nyanyi itu. Kalau aku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di sorga. Yesus tidak jauh daripadaku. Engkau yang masih terlentang, barangkali di rumah sakit, dirawat, atau di rumah, ya, jangan gentar hatimu. Ada orang bilang begini, iman besar bisa memindahkan gunung. Saya katakan, tidak harus iman besar. Sekecil biji sesawi, ya, bisa memindahkan gunung. Kalau diizinkan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkehendak seperti itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan iman sekecil biji sesawi, kita akan jalani dan kita akan, ya, naiki gunung itu. Dan kita pasti melewati bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu yang Tuhan rancang dalam hidup kita. Ayat 21, ya, Filipi 3 ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga, ya, serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Artinya apa? Di sini nanti saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu Yesus datang nih prosesnya saja, prosesinya saja, sedangkan sekarang Yesus tetap beserta kita. Jangan pikir, wah kok ini kontradiktif ya, paradok atau gimana. Enggak. Ya, Yesus akan datang kedua kali, itu prosesi. Tetapi hakikatnya sekarang Yesus tidak jauh dari kita.
Apalagi kalau kita ngerti, di dalam kekuasaan Tuhan, sorga dan dunia itu bukan jauh seperti kita pikir. Alam jagat raya ini bagian kecil dari wilayah teritorialnya Tuhan kita Yesus. Sudah jelas ya? Sekarang kita mau lakukan, kerjakan apa yang harus kita kerjakan sebagai warga kerajaan sorga. Tuhan memberi kita apa kemampuan. Tuhan memberi kuasa untuk menaklukkan apa yang harus kita taklukkan. Satu, kuasa dosa. Yang kedua, kuasa gelap. Yang ketiga adalah kuasa kutuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara orang sorga, anak-anak Tuhan, jemaat yang luar biasa, amin. Jangan bilang jemaat biasa, jemaat luar biasa, karena yang menjadikan kita jemaat, Yesus yang luar biasa, kita diberi kuasa untuk menaklukkan satu, kuasa dosa. Begitu kita sudah ditebus Tuhan, dosa ini sudah ditaklukkan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya? Dengan kekudusan kita. Hidup di dalam perkenanan Tuhan. Satu. Yang kedua, dengan pembaharuan pikiran. Pikiran kita tiap kali mau ngeres. Pikiran kita mau rakus. Pikiran kita ya mau yang boten-boten. Pikiran kita mau ya melakukan segala macam cara. Tuhan, tolong luruskan pikiran saya. Dari hati yang kudus, pikiran diperbaharui. Maka dosa bisa kita taklukkan. Yang kedua, menaklukkan kuasa gelap, setan iblis. Sesungguhnya tidak harus berjabatan pendeta, baru setan takut. Ada pendeta yang imannya tidak sungguh-sungguh. Hidup tidak mau belajar di dalam kekudusan, hati suci. Ya, pikirannya tidak mau diarahkan untuk diperbaharui oleh Tuhan. Punya jabatan hebat sekalipun, jabatan gerejawi, dia tidak punya kuasa untuk menaklukkan kuasa gelap. Tapi siapapun saudara, kalau saudara sadar sebagai jemaat yang luar biasa, karena Yesus yang di dalammu itu luar biasa, maka sadar dalam pikiran kita, roh di dalam aku lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Amin. Kita menaklukkan kuasa gelap. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan saudara pikir, kenapa doa saya ini kok belum dikabulkan sama Tuhan? Ini mungkin pekerjaan kegelapan. Bukan segitunya. Sudah keluar zona dari kuasa gelap kalau engkau sudah menjadi jemaat yang luar biasa, hidup di dalam ketaatan, mau belajar sungguh-sungguh, tidak pergi ke dukun lebih-lebih, tidak percaya kepada kelenik, ya, tidak percaya kepada mistik-mistik setan, ya. Engkau aku sudah ada di dalam zona kerajaan sorga, maka kuasa gelap tidak bisa itu mengharu biru. Nah, saya sudah doa Pak untuk toko-toko saya. Ya, saya sudah datang ke hamba Tuhan, tapi kok masih belum ada kemajuan. Ini mungkin pekerjaan setan, belum tentu. Saudara, alamnya, kondisi pasarnya, situasinya, ini secara umum sedang terjadi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi ketika ada orang kemudian minta hikmat Tuhan, ya, mencari tambahan skill, kemampuan yang baru, memulai suatu pekerjaan yang baru, usaha yang baru, lebih tepat dengan segmen saat sekarang ini, tiba-tiba dia bisa berkata, puji Tuhan Pak, saya keberkatan, rezeki saya banyak. Ada yang terjadi seperti itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kesulitan masalah tidak selalu semata-mata itu dari kuasa gelap yang tidak bisa saudara dan saya singkirkan. Kalau engkau sudah hidup di dalam perkenanan Tuhan, hati pikiranmu rela dibaharui oleh Tuhan Yesus, oleh kuasa firman Tuhan, maka sesungguhnya sudah tidak ada kaitan dengan kuasa gelap. Tapi kita semua paham, kasih Bapa yang sempurna itu, dia kadang memberikan sesuatu langsung. Ada yang dia tolak, dia sengaja belum kasih mungkin. Atau mungkin ada yang tidak dikasih ini akan diganti yang jauh lebih bagus, jauh lebih indah di dalam pemandangannya. Maka seperti yang kita nyanyikan tadi, sekalipun mataku masih belum melihat. Ya, nanti satu waktu kita tahap demi tahap akan diberitahu oleh Tuhan.
Tapi yang pasti, saudara dan saya menerima kuasa yang pertama atas kuasa dosa, yang kedua atas kuasa gelap. Tidak usah takut-takutan. Ini kekristenan, saudaraku. Ya, jangan masukkan konsep-konsep kepercayaan atau agama lain. Karena belum tentu orangnya rela. Ya sudah agama lain. Kekristenan ini melampaui agama Kristen yang sekedar dianut oleh saya agama Kristen. Tapi tidak ada kerinduan untuk dengar firman. Ini cuma beragama Kristen. Tapi ketika saudara rindu, hamba Tuhan pun seperti sekarang yang saya sangat hormati, hargai, rekan hamba-hamba Tuhan. Karena tidak bersamaan waktu tugas, aku mau bergabung, aku mau ikut ibadah di sini. Oh, Allah akan semakin mengurapi, Allah akan semakin melengkapi dengan kuat kuasa ilahi. Menjalani hidup di akhir zaman yang tidak semakin mudah, mungkin akan semakin sulit. Tetapi bersama Tuhan Yesus pasti bisa kita lewati semua. Dalam namanya, haleluya. Yang terakhir adalah diberi kuasa untuk mengatasi kutuk. Ini seringkali menjadi pertanyaan-pertanyaan nanti kalau perlu dibahas di dalam satu kelas khusus, yaitu PA, ibadah tengah minggu, boleh. Orang seringkali, Pak, saya itu pernah disepatani, bahasa Jawa itu, disumpahin, itu bahasa nasional. Oleh siapa? Oleh si A, si B, oleh orang tua saya mengatakan, kamu bakalnya begini, begitu. Yang jelek-jelek orang tua seharusnya tidak boleh begitu. Ya, saya minta dalam nama Yesus, kalau orang tua ini Kristen, anak Tuhan jangan nyepatani, nyumpahin anak. Anak yang nakal, anak yang mungkin masih belum sadar, masih terus harus kita doakan, pun doa kita adalah yang baik buat mereka. Yang percaya katakan amin. Tapi ketika ada orang, saya ini dikutuki, tidak ada urusan. Pak, katanya ada kutuk nenek moyang itu akan terus berlanjut. Yesus sudah mengatasi kutuk itu, mematahkan kutuk itu. Bahkan di dalam ayat yang saya ingat, Galatia 3, nanti baca saja di tempat saudara sendiri. Galatia 3 ayat 13 dan 14. 3, 13, 14. Kutuk di atas kepala kita sudah disingkirkan oleh Yesus. Yesus yang mengganti. Maka Yesus disalib, ditaruh mahkota duri. Mahkota duri itu tumbuh di atas muka bumi setelah dosa masuk. Sehingga secara aklamasi para hamba Tuhan meyakini duri itu lambang dari kutuk. Yesus mengenakan di atas kepalanya. Dia rela menggantikan kutuk kita, diganti. Dia yang mengenakannya. Supaya kutuk yang sudah dibuang ini diganti dengan berkat Tuhan. Yang percaya hidupmu dan hidupku ada di kuasa berkat Tuhan. Tidak lagi ada apes, sial, jiong. Tidak ada lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Perkara ada kegagalan dalam suatu proses, itu cuma proses. Orang umum saja dengan mengatakan, ya barangkali kearifan lokal, kegagalan bukan kiamat, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Kenapa kita orang Kristen mengatakan gagal, kenapa sial gini? Apa sialan lah. Buang itu dari kata-kata kita. Tidak ada sial, tidak ada kutuk. Yesus memberikan kelengkapan buat kita semua untuk apa? Mematahkan semua kutuk. Dan di dalam hidup kita, anak-anak kita, keturunan kita, generasi selanjutnya ada dalam berkat Tuhan. Berkat itu bukan duit, bukan materi doang, ya, bukan sukses secara barangkali karir, itu salah kaprah yang dibuat oleh gereja, oleh pendeta, yang cara berpikirnya keliru. Berkat itu sifatnya komprehensif, menyeluruh, komplit, konkret, bahwa hidup kita tidak bisa disentuh oleh apes, sial, kutuk, mantra, japa, segala macam, ya, klenik yang barangkali santet dan sebagainya. Lepas di dalam nama Yesus. Karena kita ada di dalam naungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara mau menikmati hidup seperti ini kan? Amin? Ya, itu sebabnya hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bangkit. Untuk apa? Memberitakan berita damai. Memberitakan bahwa ini aku sudah pribadi sorga, sudah di sorga, dan hidupku tidak pernah sendiri. Dan kalau kamu mau, sambutlah berita Injil Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, saya kasih PR setelah ibadah. Saya hanya bacakan ayat permulaannya saja. Terakhir, Kisah Rasul 2 ayat 14. Dan ayat 15 sampai ayat 40, saudara baca.
inilah contoh orang yang sudah dibangkitkan Tuhan. Seperti Petrus, ya, punya dinamika hidup, punya power, punya semangat, punya spirit untuk apa? Memberitakan kebaikan, memberitakan berita damai kepada banyak orang supaya orang lain diselamatkan. Ayat 14 saya baca. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Dan ayat 15 seterusnya, saudara baca, orang yang sudah dibangkitkan Tuhan tidak loyo lagi. Ya, dokter sudah ngomong kondisi saya begini, Pak. Semangat, bangkit, beraktivitas, jalan. Saya divonis sempat ya terinfeksi 1,5 bulan yang lalu. Saudaraku ini terpapar COVID-19. Di tengah kesedihan, duka yang seperti itu. Apa tindakan saya? Saya belajar untuk pakai pikiran yang dibaharui Tuhan. Saya belajar hatiku untuk disucikan Tuhan. Aku harus semangat karena aku sudah dibangkitkan Tuhan. Saya makan yang harus saya makan. Jemaat sediakan apa? Saya makan. Ya, sediakan vitamin. Saya makan vitamin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai hari ini Tuhan anugerahi untuk saya bisa mewartakan firman. Saya berdoa semua saudara mengalami berkat-berkat yang luar biasa yang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Yang berdekatan dengan suami, istri, orang tua, anak, pegang tangan satu sama lain. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Oleh karena hari ini kami menikmati persekutuan ibadah di Minggu Raya yang luar biasa. Tuhan membangunkan kami, menjamah kami, memberikan pencerahan kepada kami bahwa walau kami harus melewati kesulitan, masalah, pergumulan, sakit penyakit, namun sesungguhnya kami sudah diselamatkan Tuhan, kami sudah tidak dibang Tuhan, bahkan roh kami sudah berafiliasi dengan sorga. Haleluya. Dan untuk itu perjalanan dengan jasmani kami yang masih Tuhan percayakan ke depan, kami akan terus berjalan menuju sorga, memuliakan Tuhan, melakukan yang berkenan di hadapan Allah. Kami memang masih harus bekerja, kami masih harus berusaha, kami harus masih meniti ilmu bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami di dalam studi mereka. Namun sesungguhnya tujuan utama adalah untuk kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya hari ini Engkau sudah membangkitkan kami dan melengkapi kami dengan kuasa atas 3 hal. Yang pertama, kuasa atas dosa, kuasa atas kuasa gelap, kuasa atas kutuk. Semua kami tundukkan di dalam nama Yesus dan kami berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Yang lemah jadi kuat, yang bermasalah berkata, aku mengalami kuasa Tuhan. Dan Tuhan pasti dimuliakan di dalam setiap hidup. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semuanya diberkati dan diurapi. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Puji Tuhan. Nyanyi dulu satu sebelum kita syafaat dan akhiri ibadah Minggu Raya ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita yakin dan diberkati oleh firman-Nya. Dan sebelum kita menutup dalam doa, kita akan nyanyikan bersama Ada Satu Sobatku yang Setia. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus,
menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa Bapak Ibu? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji nama Tuhan, kita akan tutup ibadah kita. Mari saudara kita bersyafaat. Kita semua tunduk kepala dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Di penghujung ibadah ini kami sehati sebagai imam-imam yang rajani. Kami semua bersyafaat untuk saudara-saudara kami, segenap jemaat yang saat ini sedang membutuhkan uluran tangan pertolongan dari Tuhan. Ini yang sakit dimanapun mereka berada di negeri kami ini, bahkan di seluruh belahan bumi dimanapun. Mereka berharap kepadamu Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan yang sakit. Bahkan orang-orang yang dalam keputusasaan sekalipun, kami merasakan di antaranya ada yang ingin bunuh diri. Kami berdoa dalam nama Yesus, merebut mereka. Jangan sampai mereka melakukan tindakan konyol dan bodoh ini. Mereka direbut dan jadi milik Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa saat ini, yang sedang dalam pergumulan, Tuhan membutuhkan, merindukan campur tangan Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan. Hari ini juga kami segenap jemaat berdoa untuk rekan hamba-hamba Tuhan, terlebih yang sedang join, bergabung dengan kami. Baik mereka sebagai para pendeta, evangelis, majelis, diaken, guru-guru skala minggu dari berbagai tempat. Tuhan yang sedang bergabung di dalam ibadah ini, kiranya rahmat, berkat, dan pengurapan Tuhan turunkan atas mereka semua. Para sahabat-sahabat kami di dalam kot ladang Tuhan, mereka semua dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di akhir zaman ini Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang dilengkapi dengan kuasa Allah. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang menjadi pergumulannya Tuhan yang menjawab. Tuhan pasti campur tangan. Penyertaan dan pembelaan Tuhan berlaku atas setiap hamba Tuhan dan atas setiap jemaat yang luar biasa milik Tuhan ini. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Maria Santoso selaku Gembala Jemaat di Gereja Jakarta GKT yang begitu besar. Tuhan lengkapi beliau dengan urapan, kuasa, dan kesehatan yang sempurna. Sehingga melalui sosok beliau Tuhan, kami semua para junior sungguh-sungguh mendapat suatu penguatan dan Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Handoyo Santoso selaku Ketua Sinode Gereja Kemah Tabernakel bersama seluruh keluarga besarnya Tuhan. Engkau lengkapi dengan pengurapan kuasa. Karena pekerjaan yang besar Kau percayakan kepada beliau, pasti Tuhan melengkapi dengan urapan dan kuasa semakin besar, sehingga dapat mengatasi segalanya oleh kuasa dan pertolongan Tuhan. Hati kami berdoa saat ini untuk negara dan bangsa kami, Republik Indonesia. Meserahkan semua ada dalam rahmat berkat Tuhan. Tuhan menolong, menyertai, memberkati, dan memulihkan keadaan di negeri kami ini. Kiranya COVID-nya pun juga Tuhan halaukan di dalam nama Yesus. Sehingga kami meyakini Tuhan kembali menyehatkan segenap bangsa kami di negeri tercinta ini. Terima kasih Presiden sampai pejabat di bawah semua ada di dalam kekuasaan Tuhan kami serahkan. Terima kasih sekali lagi menyerahkan Gereja Kemah Tabernakel di Gresik, Surabaya. Persekutuan doa di Seminyak, Bali. Dan dimanapun anak-anak Tuhan sedang berada, Tuhan melingkupi, Tuhan memberkati, dan Tuhan campur tangan. Semuanya diangkat dan diberkati. Bahkan keluarga besar kami, Kemah Tabernakel di Jakarta, semua diberkati dan diurapi dan ditopang oleh Tuhan. Tolonglah kami para hamba-Mu. Seluruh tim di sini kami hamba, Eski Mudiana Holly, Christine Rio, seluruh tim inti dari pengembalaan ini Tuhan mampukan kami. Bersama dengan seluruh tim, para diaken, para pelayan-pelayan Tuhan di divisi-divisi yang ada di gereja kami. Tuhan campur tangan dan Tuhan menyatukan hati kami semua. Mengurapi dalam urapan Roh-Mu yang kudus.
Pada akhirnya hamba menyerahkan setiap persembahan yang anak-anakmu bawa kepada Tuhan. Biarlah namamu dimuliakan dan rahmat anugerahmu menyediakan semua yang diperlukan oleh anak-anakmu sekarang dan yang akan datang. Pada akhirnya segala puji dan hormat kemuliaan kami naikkan kepadamu Bapa Surgawi sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan saudaraku terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu semua dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput dan mengantar kita pulang ke surga yang mulia. Semua yang diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.